kita lakukan, produk pertanian yang bisa diproduksi oleh UMKM, tetapi mempunyai standar kualitas yang tidak kalah dengan produk-produk yang mahal-mahal. Jadi bagaimana UMKM bisa memproduksi barang mahal, tetapi masih terjangkau, masih bisa dilakukan. Yang harus dilakukan oleh pelaku UKM itu apa Pak? Lalu kan mereka, teman-teman kita yang masih di kelas UKM itu kan rata-rata kalau mungkin edukasinya belum tinggi, kan nanti kan bisa belajar kan. Itu yang harus dilakukan apa Pak? Sebetulnya kita itu sudah punya, karena kita nenek moyang kita itu juga petani. Oke. Sebetulnya kalau kita bicara DNA kita ini DNA petani sebetulnya. Jadi gampang kita itu mengadopsi sesuatu. Itu satu. Yang kedua, pengetahuan itu sekarang teori itu bisa kita peroleh dari mana-mana. Bisa dari akademi, bisa sekolah pertanian, bisa belajar dari teman, juga bisa belajar dari internet. Pengetahuannya banyak. YouTube sekarang luar biasa dari situ. Itu menjadi guru ya? Itu menjadi guru. Bagi saya sekarang itu guru saya lebih banyak di internet. Ya tentunya lalu buku-buku banyak yang saya baca, tapi juga saya belinya dari internet juga. Itu dari sisi pengetahuan. Yang kedua diperlukan ada keterampilan. Keterampilan itu adalah skill. Bagaimana kita ini melakukan sesuatu secara efisien sama efektif. Artinya kita keterampilan bagaimana sih hidroponik, gimana lele kita bisa budidayakan, telur bisa dibudidayakan, tempe bisa, mikrogreen bisa. Itu keterampilan itu berdasar latihan Pak. Iya. Itu bisa dilatih, tetapi yang paling penting di dalam pelatihan itu untuk kontinuitas sustainability dari kerjaan harus menjadi kebiasaan. Kalau namanya praktek belum menjadi kebiasaan, saya khawatirkan musuh utama adalah kemalasan, kejenuhan. Jenuh, jemu, males, marah, Pak. Bahkan benci tidak akan melakukan. Ini karena apa? Karena membutuhkan sesuatu ketelatenan, perlu ada kebiasaan. Kita bisa melakukan ini mulai dari pembibitan, membibit benih itu, merawat tanaman sampai panen. Ini adalah jalur kayak roda berjalan. Kalau bibitnya terlambat, semuanya akan terlambat. Kalau perawatannya jelek, akan panenannya jelek. Kalau panenan tidak dipetik pada saatnya, kualitasnya akan jatuh. Jadi ini ilmunya bisa diajarin, keterampilannya bisa diajarin, tetapi yang paling penting adalah karakternya. Membangun karakter itu Pak, membangun karakter kan tidak mudah. Apalagi misalnya teman-teman yang sudah menjadi pelaku UKM, lalu ingin mengembangkan atau ingin pindah, itu kan tidak gampang Pak membangun karakter. Ya. Ada konsep yang sederhana tapi mudah dan mudah gitu loh untuk diaplikasikan. Iya, sebetulnya pembentukan karakter itu karena ini jadi pusat kegiatan dari agrioekonomi. Jadi konsep model yang kita kembangkan di pendidikan itu 70% itu magang. 70% magang. Magang, internship. Magang di tempat kita itu 70% bobot pendidikan. Iya. Pengetahuan itu 15%. Keterampilan juga 15%. Kalau kita singkat jadinya pengetahuan 15, 85% itu adalah dengan magang. Dan magang di tempat kita itu kalau yang sekarang dari mahasiswa pertanian, Institut Pertanian Bogor ada 3 orang di tempat saya. Ini mereka 3 bulan. 3 bulan mulai Januari sampai April. Nah 3 bulan ini tuh sebetulnya mengembangkan bagaimana pengetahuan, keterampilan itu dijadikan
satu praktek kebiasaan. Yang membangun karakter tadi. Itu karakter. Oke. Pada saat nanti kemudian berbisnis atau bahkan budidaya, kita akan mengalami kegagalan-kegagalan. Contohnya saja Pak, di agrioponik ini kita punya hampir 9.000 lubang tanaman. 9.000 lubang tanaman yang ditanam ini, setiap yang keliling ini ya? Iya, jadi 9.000 tanaman. 9.000 tanaman ini tuh harus berputar ini, mulai dari pengadaan bibit, pengadaan nutrisi, pengadaan alat, sampai pembibitan, perawatan, panen, dan pasca panen. Ini tuh kayak jalur roda berjalan. Nah, setiap hari ini kita harus bibit. Bibit itu 900 benih. Untuk menyemainya. Untuk menyemai itu kita 900 benih setiap hari. Setiap hari. Kembali lagi soal karakter kesabaran. Bagaimana sekarang memasang benih, memasukkan di rockwool. Di rockwool itu adalah namanya media yang kita pakai. Rockwool kita kasih full air, kemudian dibasahi, rockwool dilubangin, dimasukin. 900 setiap hari. Sekarang pertanyaannya, apakah kita itu betah setiap hari itu 900? Apakah pada saatnya nanti tidak capek? Nah, saya ada acara lain besok saja. Tidak bisa, nggak bisa ditawar itu. Jadi kita itu terus. Nah, kalau kebiasaan menjadi apa? Ya memang biasa kok, ngapain? Kita sambil dengarkan musik, dengarkan lagu, sambil ngobrol pun juga bisa. Tapi hati senang mengerjakan. Nah, ada teman yang sudah melakukan yang sama di dalam waktu besar sekali hidroponiknya. 1 bulan pertama, panen pertama berhasil. Yang kedua susah. Bagaimana menanam lebih dari 900 setiap hari? Artinya Pak, yang dibangun bukan hanya karakter, tapi juga harus mempunyai sikap fokus ya. Ada fokusnya, ada purpose-nya, tujuannya dia membuat apa. Ada kecintaannya. Ada kegayurahan dia kerja. Semuanya itu dipakai apa? Dipakai untuk masa depan. Kalau kita itu tujuan kita masa depan, mau sejahtera, kejarlah sampai habis. Kerja keras, kerja cerdas, dan sebetulnya bukan kerja berat. Walaupun yang sehari harus 900 penyemaian ya, itu tidak berat. Ini teman-teman dari IPB ini, 3 orang, 1 orang 300 selesai 1 jam. Membibit 1 orang 300 bibit dan 1 jam. Artinya sehari sebenarnya cuma 3 jam, 4 jam ya? 1 jam cuma bertiga 1 jam. Oh, kalau iya, satu iya, orang, iya. satu orang bisa 2 jam. Oke. Tapi kalau kemudian 3 orang sudah dibagi. Jadi kalau sendiri 300 oke, 2 jam, 2 jam setengah. Kita tidur, kita hidup 24 jam. Iya. Kita kerja produktif katakan dibagi 888. Masih ada. Jadi Dan yang itu penting juga ada kemauan tadi berarti. kemauan harus punya dan rasa senang. Jadi yang kita kembangkan di sini rasa cinta. Cinta kepada tanaman, cinta pada ikan, cinta pada ayam. Dan cinta juga nomor 1, cinta pada diri sendiri. Dan tentunya cinta kepada Tuhan. Jadi kita kenapa cinta pada diri sendiri? Nah, itu untuk kepentingan diri sendiri kok. Kan bukan untuk orang lain itu. Untuk masa depannya sendiri. Nah, ini yang kadang-kadang orang kerjain itu apa sih yang saya untuk kamu sendiri? Bukan saya kerja kepada orang lain, iya. Kerja untuk orang lain itu sebetulnya tidak langgeng. Tidak sepanjang waktu, tapi justru itu mempertajam budidaya, mencari kesalahan, memperbaiki kesalahan, problem solvingnya diperketat, hati dipertajam,
Sehingga nanti waktu bikin sendiri itu sudah bagus, Pak. Jadi modalnya juga harus mencari kesalahan dulu ya Pak untuk dipelajari ya. Semua di dunia ini tidak ada yang sempurna. Selalu ada kekurangan, ada kesalahan. Tugas kita adalah memperbaiki, membuat perubahan. Oleh karena itu ada riset dan teknologi. Oke. Ya, riset teknologi. Jadi bibit misalnya ada bibit impor, ada bibit lokal. Nah, tentunya kita bagaimana mendapatkan bibit yang bagus. Apa lokal lebih jelek belum tentu. Lalu pembuatan lokal ini harus lebih dikembangkan oleh ahli-ahli akan menghasilkan bibit yang lebih bagus dari impor. Jadi itu nanti bisa dikembangkan. Jadi itu yang saya kira perlu adalah karakter, jangan pernah menyerah. Jadi kelemahan menyolok saja Pak, salah satu. Kadang-kadang kita ini kalah sama hujan dan panas Pak. Kalah apa takut Pak? Jadi kalau misalnya begini, Indonesia itu kan makmur, kita itu hanya ada 2 musim, musim hujan dan musim panas. Kan gitu Pak. Iya, iya. Tetapi lucunya bagi mereka yang kerja, kalau hujan ngeyup itu lalu berteduh, Iya. tidak kuat panas. Kalau hujan ngeyup lagi, lah kalau musim hujan kamu kerja kapan? Padahal yang dibutuhkan air. Mereka butuh air dan panas dibutuhkan. Kalau tidak ada panas, tanaman-tanaman tidak tumbuh. Karena itu ada diperlukan untuk menumbuhkan tanaman menjadi bagus karena matahari. Kemudian juga diperlukan air karena apa? Ya kita memang medianya media air. Tetapi jangan karena panas kita lalu cari tidak di lapangan, tidak ngurusin tanaman. Dijadikan alasan. Jadi alasan, wah hujan deras saya tak ke pinggir dulu. Panas ke pinggir. Lah kalau musim kayak gitu kan di pinggir terus, kapan kerja? Nah, petani-petani, bapak petani kita zaman dulu, apa yang terjadi? Bapak petani kita itu pagi sudah pakai caping. Iya. Ya, kemudian ada tempat untuk berteduh. Kalau sekarang kita ada mantel plastik, apa sih yang ditakutkan? Tapi kalau unsurnya tidak mau, males, jenuh, tidak mau kerja, semuanya jadi alasan. Itu yang mengakibatkan kegagalan satu negara. Apa urusan ikan, urusan ayam, urusan tumbuh-tumbuhan, urusan tempe. Kalau hati sudah tidak ada gairah, tidak bisa. Jadi paling tidak ada 3 syarat Pak. Syarat pertama itu ada yang disebut tadi, ada kegairahan, passion untuk kerja. Bahwa ini bagus, ini adalah hidup saya memang begitu, saya suka. Itu passion. Karena tujuan kesejahteraan masyarakat. Yang kedua ada komitmen. Saya harus berhasil. Dan berhasil saya besok 1 bulan saya ingin hidroponik saya bagus. Kalau kita punya 9.000 tanaman Pak. 9.000 tanaman ini kita sebenarnya 3 minggu sudah panen. 3 minggu sudah panen. Artinya kalau itu kita bagus sekali, kan hebat sekali. 9.000 kita bisa bikin namanya bisa 5 tanaman 1 kilo atau 4 tanaman 1 kilo. Kalau kita 9.000 berarti kita sudah mencapai katanya sekitar 2.500 kilo, 2,5 ton per 3 minggu. Tinggal dikalikan harganya berapa. Itulah yang namanya memetik hasil. Tetapi untuk memetik hasil itu mulai tadi Pak, kita itu yang mengolah, gembira, ada komitmen dan ada konsistensi. Konsisten kerjakan, jangan malas, jangan takut panas, jangan takut hujan, kerjakan.
karena memang ini hidup saya kayak gitu. Iya, iya. Dan kalau itu berhasil, saya kira kembali tujuan kita itu sejahtera. Nah, kalau ini bisa dikerjakan oleh orang kecil, oleh orang miskin, bisa dikerjakan. Mudah-mudahan kesejahteraan untuk semua orang itu bisa lebih cepat. Banyak tanah yang terlantar, yang milik pribadi, milik pemerintah, milik perusahaan. Barangkali bisa kita kerjasamakan untuk bisa digarap. Untuk sementara sebelum dibangun, Iya, iya, iya. ya sebelum dibangun, itu yang saya katakan oasis di urban, Iya. oasis di kota besar. Iya. Karena nantinya itu tahun 2030-2045 itu sebagian besar orang tinggalnya di kota, Pak. Lalu mereka makan semua, Pak, butuh makan. Makanya dari mana? Ukurannya yang menurut kesehatan yang dibutuhkan itu 3 kali, 2 kali cukup katanya. Nah, itu baru jumlah. Oh, iya. Tetapi yang penting kualitas. Kualitasnya pemerintah sudah mengatakan 4 sehat 5 sempurna. Itu jenis makanan. Ada sayuran, ada ikan, ada telur, ada susu dan lain-lain. Itu pemerintah sudah menggariskan setiap hari orang harus makan itu. Materialnya pun harus sehat. Harus sehat. Oleh karena itu kalau itu tersedia di rumah, ada sayuran, ada ikan, ada telur, ada tempe, sudah tersedia. Nanti sisanya tinggal kita belikan, kita jual, kita belikan beras. Iya, iya. Artinya bisa ditukarkan untuk Bisa ditukarkan untuk kita kebutuhan hidup. iya. Jadi saya pikir, Pak, sebetulnya Tuhan sudah begitu generous, begitu menyediakan luar biasa kebutuhan manusia. Tuhan sudah menyediakan baik berupa tanah, baik manusia yang bisa berpikir, kita juga punya tangan, punya kaki. Bagaimana kita bisa menggunakan semua ciptaan Tuhan ini, kita kelola secara baik dan benar untuk kesejahteraan semua penduduk. Pak Paul, ini kan idealismenya kan untuk katakanlah yang di level bawah ya, Ya. untuk UKM. Kembali lagi bahwa UKM itu kan juga dituntut tadi yang karakter, yang kecintaan dan sebagainya kan juga tidak mudah. Mungkin Ya. mereka sudah menjadi pelaku. Tuh. Lalu dari pusat pendidikan, tempat magang, ini ada apa saja yang Bapak bisa berikan?